22 pekerja terperangkap dalam tambang emas yang meledak di Cina. Sebanyak 22 orang pekerja tambang emas di Cina terperangkap di bawah tanah selama hampir 2 hari. Kejadian berlangsung setelah sebuah ledakan menerpa tambang yang digali di timur Cina. Ledakan itu terjadi Minggu sore di sebuah tambang di sebuah kota dekat kota Xixia di Provinsi Shandong, sebut pihak berwenang dalam sebuah posting media sosial Weibo, seperti dikutip AFP. Ledakan itu merusak tangga keluar dari tambang dan sistem komunikasi, sehingga pihak berwenang tidak dapat menghubungi penambang yang terperangkap, kata pernyataan yang dirilis. Pihak berwenang telah mengirim penyelamatan ke tambang yang dimiliki oleh Shandong Wucailong Investment Co. Ltd. Kecelakaan pertambangan sering terjadi di Cina, di mana industri tambang di sana memiliki catatan keselamatan yang buruk dan peraturan seringkali ditegakkan dengan lemah. 23 penambang tewas setelah terperangkap di tambang di kota Zhongxing. Insiden terjadi hanya beberapa bulan setelah 16 orang lainnya meninggal karena keracunan karbon monoksida setelah terperangkap di bawah tanah di tambang batu bara di kota lain. Bus yang bawa pekerja proyek Cina meledak di Pakistan diduga ada sabotase. Sebuah bus meledak dan menyebabkannya terjun ke jurang di barat laut Pakistan. Naas 13 orang di dalamnya tewas, termasuk 9 pekerja Cina. Dilansir dari AFP, bus tersebut membawa insinyur surveyor dan staf mekanik Cina ke lokasi pembangunan bendungan Dasu di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Sementara otoritas Pakistan mengatakan masih menyelidiki insiden ini. Kedutaan besar Cina di Islamabad mengklaim warganya telah diserang. Ledakan itu memicu kebakaran di mesin yang membuat kendaraan tersebut terjun ke jurang, ungkap seorang pejabat pemerintah daerah yang tidak mau disebutkan namanya. Ia mengatakan 28 warga negara Cina lainnya terluka. Sebelum jumlah korban tewas meningkat menjadi 13 orang, Inspektur Jenderal Mozammel Ansari, pejabat tinggi di kepolisian Khyber Pakhtunkhwa, membenarkan kematian 6 warga negara Cina, 2 tentara dan 2 warga setempat. Sepertinya sabotase, duga Ansari saat berangkat dengan helikopter menuju lokasi, dilansir dari Reuters. Proyek PLTA Dasu merupakan bagian dari koridor ekonomi Cina-Pakistan, rencana investasi 65 miliar US dollar atau sekitar 944 triliun rupiah di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing yang ditujukan untuk menghubungkan Cina Barat ke pelabuhan Gwadar di Pakistan Selatan. Insinyur Cina dan pekerja konstruksi Pakistan telah mengerjakan proyek PLTA Dasu dan sejumlah proyek lainnya selama beberapa tahun di wilayah tempat ledakan itu terjadi. Beijing telah menggelontorkan miliaran dolar ke Pakistan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan infrastruktur negara tersebut. Namun proyek yang didanai Cina telah memicu kebencian terutama di kalangan kelompok separatis. Mereka menuding warga setempat hanya mendapat sedikit manfaat karena sebagian besar pekerjaan diberikan kepada warga asing. Tidak ayal, keamanan pekerja Cina telah lama menjadi masalah memprihatinkan di Pakistan. Banyak dari mereka tinggal di Pakistan untuk mengawasi dan membangun proyek infrastruktur. Dalam pernyataannya, Kedutaan Besar Cina mengklaim kalau proyek tertentu dari sebuah perusahaan Cina di Pakistan diserang sehingga menyebabkan kematian warga negara Cina. Ini mendesak perusahaan Cina untuk memperkuat prosedur keamanan mereka. Pada
Bulan lalu, Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas ledakan bunuh diri mematikan di sebuah hotel mewah tempat menginap Duta Besar Cina di barat daya Balochistan. Untungnya ia tidak terluka. Kelompok bersenjata menyerbu sebuah hotel mewah di Balochistan yang menghadap ke proyek unggulan yang didukung negara tirai bambu. Proyek itu merupakan pelabuhan laut dalam di Gwadar yang memberi Cina akses strategis ke Laut Arab. Insiden ini menewaskan sedikitnya 8 orang. Juni lalu, pemberontak Balok menargetkan bursa efek Pakistan di Karachi yang sebagian dimiliki oleh perusahaan Cina. Sepertinya sabotase dugaan Sari saat berangkat dengan helikopter menuju lokasi dilansir dari Reuters. Proyek PLT Adasu merupakan bagian dari koridor ekonomi Cina-Pakistan, rencana investasi 65 miliar US dollar atau sekitar 944 triliun rupiah di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing yang ditujukan untuk menghubungkan Cina Barat ke pelabuhan Gwadar di Pakistan Selatan. Insinyur Cina dan pekerja konstruksi Pakistan telah mengerjakan proyek PLT Adasu dan sejumlah proyek lainnya selama beberapa tahun di wilayah tempat ledakan itu terjadi. Beijing telah menggelontorkan miliaran dolar ke Pakistan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan infrastruktur negara tersebut. Namun proyek yang didanai Cina telah memicu kebencian terutama di kalangan kelompok separatis. Mereka menuding warga setempat hanya mendapat sedikit manfaat karena sebagian besar pekerjaan diberikan kepada warga asing. Tidak ayal, keamanan pekerja Cina telah lama menjadi masalah memprihatinkan di Pakistan. Banyak dari mereka tinggal di Pakistan untuk mengawasi dan membangun proyek infrastruktur. Dalam pernyataannya, Kedutaan Besar Cina mengklaim kalau proyek tertentu dari sebuah perusahaan Cina di Pakistan diserang sehingga menyebabkan kematian warga negara Cina. Ini mendesak perusahaan Cina untuk memperkuat prosedur keamanan mereka. Pada bulan lalu, Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas ledakan bunuh diri mematikan di sebuah hotel mewah tempat menginap Duta Besar Cina di barat daya Balochistan. Untungnya ia tidak terluka. Kelompok bersenjata menyerbu sebuah hotel mewah di Balochistan yang menghadap ke proyek unggulan yang didukung negara tirai bambu. Proyek itu merupakan pelabuhan laut dalam di Gwadar yang memberi Cina akses strategis ke Laut Arab. Insiden ini menewaskan sedikitnya 8 orang. Juni lalu, pemberontak Balok menargetkan bursa efek Pakistan di Karachi yang sebagian dimiliki oleh perusahaan Cina. Hotel di Cina tiba-tiba runtuh, 8 tamu tewas dan 9 masih hilang. Sedikitnya 8 orang tewas dan 9 orang hilang setelah sebuah hotel di kota Zhuzhou, wilayah Cina bagian timur ambruk. Pihak berwenang Cina menyadur Channel News Asia Selasa mengatakan bahwa hotel CJ Kaiyuan runtuh pada Senin sore waktu setempat. Pemerintah kota Zhuzhou mengungkapkan jika kebanyakan korban tewas dan hilang dalam insiden tersebut adalah tamu hotel. Sebanyak 23 orang masih terjebak dan 6 telah diselamatkan sejauh ini.